wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Karakteristik PKN sebagai Pendidikan Nilai dan Moral. Nah, dengan dosen pengampu Ibu Siti Aisyah, MPD. Nah, ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Neni Rosanti. Yang kedua ada Adinda Lailan Safira. Yang ketiga Syahrini. Nah, untuk materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu ada rumusan masalah yang membahas 3 macam pembahasan. Yang pertama ada definisi pendidikan nilai dan moral. Kemudian yang kedua karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai dan moral, dan yang ketiga implementasi PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. Nah, untuk tujuan penulisannya, yang pertama untuk mengetahui dan memahami definisi pendidikan nilai dan moral, yang ketiga untuk mengetahui dan memahami karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai dan moral, dan yang ketiga untuk mengetahui dan memahami implementasi PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman kita Adinda Lailan Safira. Perkenalkan, nama saya Adinda Lailan Safira. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimanakah arti pendidikan nilai dan moral itu. Nilai dan pendidikan nilai, yang pertama itu nilai menurut Jahiri tahun 1999 itu harga, makna, isi dan pesan, semangat atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta yang berfungsi untuk mengarahkan dan menentukan kelakuan seseorang, karena itu akan dijadikan standar perilaku. Di sini juga ada pendidikan nilai adalah pendidikan yang mensosialisasikan dan yang mensosialisasikan nilai-nilai ke dalam diri anak didik. Dalam pembelajaran PKN SD itu, nilai sangat penting untuk ditanamkan secara dini karena nilai itu bermanfaat bagi standar pegangan hidup. Di sini juga ada moral dan pendidikan moral, yaitu moral menurut Suseno yaitu selalu mengacu pada buruknya manusia. Sikap moral yang sebenarnya disebut moralitas, yang yakni sikap hati orang itu terungkap dalam tindakan lahiriah. Pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia yang bermoral baik dan manusiawi. Hakikat dan makna moralitas itu bisa dilihat dari cara individu yang memiliki moral dalam mematuhi maupun menjalankan aturan. Materi yang kedua yaitu karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai dan moral yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai dan moral yaitu pendidikan nilai adalah komponen yang menyentuh filosofis tujuan pendidikan, yaitu manusia mampu menghargai, menghormati sesuai dengan harkat dan martabat sesamanya, membangun manusia paripurna dan membentuk insan kamil atau manusia seutuhnya. Kemudian dalam proses pembelajaran, perkembangan perilaku siswa dan pemahamannya mengenai nilai-nilai moral seperti keadilan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab serta kepedulian terhadap orang lain merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari unsur pendidikan. Kemudian kesadaran siswa akan nilai kemanusiaan pertama-tama muncul bukan melalui teori atau konsep, melainkan melalui pengalaman konkret atau nyata yang langsung dirasakan oleh siswa tersebut di sekolah. Nah, pengalaman ini meliputi sikap dan perilaku guru yang baik, penilaian adil yang diterapkan, pergaulan yang menyenangkan, serta lingkungan yang sehat dengan penekanan sikap positif, seperti penghargaan terhadap keunikan serta perbedaan. Nah, pengalaman seperti inilah berperan untuk membentuk emosional siswa berkembang dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga,
Kesadaran moral mengarahkan anak untuk mampu membuat pertimbangan secara matang atas perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di dalam lingkungan masyarakat. Nah, dari inilah terdapat keseimbangan antara dari inilah dapat ditarik kesimpulan bahwa perlunya keseimbangan antara dimensi kognitif dan afektif dalam proses pendidikan. Hal ini dijelaskan oleh Dryarkara tahun 1991. Nah, arti dari konsep yang dijelaskan oleh Dryarkara tadi, untuk membentuk manusia seutuhnya tidak cukup hanya mengembangkan segudang ilmu pengetahuan. Nah, melainkan juga harus dibarengi dengan pengembangan perilaku dan kesadaran moral. Nah, karena hanya dengan kombinasi seperti itulah peserta didik akan mampu menghargai nilai-nilai kemanusiaan atau humanitas di dalam diri dan orang lain. Kemudian Winata Putra mengelompokkan pendidikan moral menjadi 4 buah model. Yang pertama, model penalaran moral. Nah, hal ini membantu murid mempelajari konsep nilai atau moral yang dapat dipakai mengorganisasikan informasi dan membantu guru menyesuaikan proses belajar mengajar terhadap taraf kematangan murid dan merancang cara meningkatkan kecepatan perkembangan kognitif murid. Yang kedua ada interaksi sosial. Nah, murid dibimbing untuk memecahkan berbagai konflik, belajar mengambil peran orang lain dan mengamati perilaku sosial termasuk isu-isu kebijaksanaan umum atau konflik moral dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ada pembinaan pribadi. Nah, fungsinya untuk memberikan rasa kreativitas, kerjasama, memperkuat nilai sosial, refleksi hubungan antar individu, citra diri, eksperimentasi, membantu murid memikul tanggung jawab perilakunya dan lingkungan sosial sehingga dapat dilakukan di lingkungan kelasnya. Nah, jadi dari pembinaan diri ini dapat diterapkan oleh siswa di lingkungan kelasnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah sistem perilaku. Nah, pengamalan nilai-nilai moral Pancasila yang tentunya dilandasi oleh pemahaman dan penghayatan atas nilai-nilai moral Pancasila. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai materi yang kedua, yaitu karakteristik pendidikan kewarganegaraan, pendidikan nilai dan moral. Materi yang terakhir akan dijelaskan oleh teman kita Syahrini tentang implementasi PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. Perkenalkan, saya Syahrini. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu bagaimanakah bentuk implementasi PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. Implementasi PKN sebagai pendidikan nilai dan moral bagi bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah Pancasila. Ini berarti bahwa seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik, buruk, dan benar salahnya sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Memberi kesempatan untuk bekerja sama dengan orang atau kelompok yang berbeda, membantu siswa untuk mengakui ketepatan dari pandangan-pandangan terhadap nilai-nilai yang beragam. Ketiga, menyadari siswa bahwa konflik nilai sering menjadi penyebab konflik antar kelompok bermasyarakat. Membantu siswa mengembangkan kebanggaan terhadap warisan nilai-nilai mereka. Memberdayakan siswa untuk mengembangkan rasa hormat kepada orang yang berbeda nilai-nilai yang mereka anut. Nilai yang perlu diwariskan dan diimplementasikan pada peserta didik PKN. Yang pertama, nilai dasar. Asas-asas yang terima sebagai dalil yang kurang lebih mutlak berasal dari nilai-nilai kultural atau budaya yang berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, berakar dari kebudayaan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan mencerminkan hakikat
nilai kultural. Yang kedua, nilai instrumental. Pelaksanaan umum nilai-nilai dasar dalam wujud nilai sosial atau norma hukum. Yang ketiga yaitu nilai praktis. Nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan, merupakan bahan ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental sungguh-sungguh hidup dalam masyarakat atau tidak. Terima kasih. Untuk mendukung upaya pembinaan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme di sekolah melalui pembelajaran PKN, maka perlu diupayakan pembelajaran PKN yang memiliki kekuatan atau powerful. Pembelajaran PKN itu juga akan memiliki kekuatan atau powerful jika diajarkan secara bermuatan nilai, bermakna, aktif, terpadu, dan mengundang kemampuan berpikir secara tingkat tinggi, demokratis, menyenangkan atau joyful, efektif, efisien, kreatif, melalui belajar dengan bekerja sama atau kooperatif learning, dan mengundang aktivitas sosial. Nah, jadi sudah dijelaskan di dalam video ini oleh Adinda Yang Safira, oleh saya sendiri Putri Nani Rosanti, dan oleh Syahrini tentang isi dari makalah kami tentang karakteristik pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan moral. Nah, semoga video kami bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.